Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba bagaimana memanfaatkan Teams menggunakan HP atau gunakan gadget kita. Yang pertama-tama kita harus install dulu Teams. Kita boleh cari aja, misalnya ini kebetulan saya sudah ada. Cari di aplikasi Teams, nanti akan muncul seperti ini di Google Play Store. Nah, aplikasinya ini nanti install aja. Ini kebetulan punya saya sudah terinstall, sehingga nanti muncul tombolnya bukan install tapi update. Oke, kalau sudah terinstall nanti akan muncul seperti ini. Kemudian silakan masuk silakan jalankan. Ini kebetulan saya sudah punya akunnya dan sudah login. Saya coba keluar dulu. Caranya untuk keluar, klik yang tombol kiri atas ini. Klik tombol kiri atas ini. Kemudian pilih akun mana yang mau kita keluarin. Kemudian klik pengaturan. Oke, nanti ini ada pilihan keluar. Oke, saya keluarkan dulu yang ini. Oke. Kemudian tadi ada juga satu lagi. Oke, berarti kalau seperti ini saya sudah bisa masuk. Oke, nanti kalau kita awal instalasi, begitu instalasi awal nanti yang munculnya akan seperti ini. Nah, kita akan dimintain masuk atau daftar gratis. Klik aja masuk. Kalau daftar gratis biasanya ada ribet karena biasanya tidak sama seperti kita nginstal di aplikasi yang lain. Kalau untuk yang Teams ini kelihatannya harus ada kita harus menggunakan akun-akun yang sudah disediakan oleh satu instansi atau satu sekolah yang sudah terdaftar di Microsoft. Sehingga nanti biar kita didaftarin gitu. Kalau daftar gratis biasanya beberapa fasilitas yang Teams itu nggak muncul gitu. Nggak muncul standar. Oke, saya akan masuk. Saya akan ganti. Ini kebetulan yang punya saya. Nah, saya akan isikan sesuai dengan isian yang saya peroleh dari admin sekolah. Biasanya dari admin sekolah kita akan dikirimin akunnya. Atau biasanya dalam bentuk daftar panjang. Biasanya kalau awal sekali admin itu nggak akan daftarkan satu-satu. Biasanya didaftarkan panjang banyak gitu loh. Dan tergantung kebijakan adminnya. Adminnya misalnya mengendaki menggunakan nama kita, ya sudah nanti kita loginnya gunakan nama kita. Tapi ada juga beberapa tempat, misalnya di SMKN 6 Jember ini, adminnya mengendaki untuk login menggunakan NIP atau nomor induk pegawainya. Nah, berarti kita harus ngisikan sesuai dengan nomor induk pegawai kita. Misalnya ini saya akan mencoba memasukkan punyanya Pak Dwi Cahyono. Bentar, saya cek dulu. Pak Dwi Cahyono. Oke. NIP-nya 6407 0319 900 31001 @smkn 6 jember
sch.id. Oke, seperti ini. Oke, kalau akunnya sudah terdaftar, maka secara otomatis nanti kita akan dimintain, bentar, kok masuk sini. Selanjutnya. Nah, ini kelihatannya kalau mungkin salah. Nah, seperti ini kemungkinan akunnya kita salah mengisikan kode akunnya. Saya cek lagi. Tapi kalau misalnya sudah benar, itu biasanya langsung masuk ke akun, dia dimintain untuk passwordnya 19640703 1990 1990 03 1990 03 1 10 tadi ternyata 011. Oke, seperti ini. Tadi salah. Oke, saya klik lanjut. Nah, kalau sudah benar, akunnya sudah benar, itu kita langsung dimintain sandi. Makanya kalau kita salah dari awal, kita belum masuk di sandinya atau kita dimintain untuk mengisikan password, maka dipastikan akun yang kita isikan itu salah. Oke. Sekarang kita masukkan passwordnya. Saya masukkan password yang dikirim oleh admin. GAN 71 686. Oke. Klik masuk. Oke, kita tidak usah simpan. Oke. Untuk pertama kali ketika kita dapat kiriman daftar akun dari admin, maka kita akan diminta untuk mengisikan password baru. Nah, yang harus kita lakukan, ini kita isikan password yang sudah diberi oleh adminnya yang atas ini. Sandi saat ini itu kita diisikan dengan password yang sudah kita dapatkan dari admin. Oke. Nanti setelah itu baru kita ngisikan password yang baru yang kita kendaki. Oke. Misal saya akan isikan passwordnya. Oke, kalau sandinya sudah benar, maka otomatis kita akan masuk ke halaman seperti ini. Kita lihat baca-baca aja deh. Oke, kalau sudah, kita sudah saat ini kita sudah masuk di ID Teams kita, atau kita sudah masuk di area, ibaratnya kita sudah di sekolah, kita sudah masuk sekolah ini. Nah, saat ini kita sudah masuk sekolah. Ya, saat ini kita sudah masuk sekolah seperti ini. Oke, kalau sudah masuk, langkah awal yang harus kita lakukan adalah ganti fotonya. Saya lebih rekom ganti fotonya. Kenapa saya menyarankan ganti fotonya? Karena biasanya kalau kita tidak segera ganti foto, kadang kalau kita menggunakan akun ini di sekolah, itu biasanya akan terlihat di pojok atas itu ada icon biasanya. Kalau seperti ini kan iconnya hanya kayak gini aja. Nanti ketika kita akses di sekolah, itu ikonnya hanya gini aja. Padahal di sekolah, aplikasi Microsoft ini kan dipakai banyak orang. Entah itu pasti loginnya ganti-ganti gitu. Nah, ketika kita yakin, nggak yakin setiap kita ganti-ganti itu kadang kita lupa gitu loh, bahwa yang sudah kita pakai itu kita pakai akunnya kita gitu. Atau misalnya begitu login orang lain, tahu-tahu kita pakai. Nah, kita nggak ngelihat di pojok atas, di pojok kanan. Biasanya di pojok kanan kalau pakai komputer. Di sesi sebelumnya saya sempat lihatkan di pojok kanan biasanya kelihatan. Nah, itu biasanya muncul ikon gini. Padahal kalau kita nggak jeli, itu
Bisa jadi pada saat itu komputer yang dipakai itu akunnya orang lain. Maka sebaiknya ini harus diganti. Yang ini. Gimana gantinya? Fotonya ini. Gantinya adalah di pengaturan. Pengaturan, di profile. Oke, ini diklik aja ini. Nah, ini biasanya munculnya DC. Sesuai dengan namanya. Kalau saya namanya Udin Ganteng misalnya, maka nanti muncul UG. Ini saya ganti fotonya. Nah, kemudian di pojok kanan atas, bukan di sini. Bentar, bukan di sini untuk gantinya. Nih, kita klik edit gambar, Ini bukan di DC-nya loh ya, bukan di picture-nya ini, di gambar itu. Ya, di edit gambar. Oke, kemudian kita ambil gambar. Oke. Kalau kita ambil gambar, diambil gambar itu kita foto saat itu juga menggunakan HP. Tapi kita ambil dari pustaka. Moga-moga ada di sini. Kok tarot ya? Oh, nggak ada kebetulan. Ini kebutuhannya anak-anak. Oke, misalnya gini lah, kita ganti ini. SMKN 6 Jember. Oke, misalnya saya edit seperti inilah. Nanti masih bisa diganti lagi. Oke ya, misalnya seperti ini. Oke. Belum saya simpan. Lupa. Oh, sudah tersimpan. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah ganti. Nah, lihat logonya sudah ganti. Fotonya sudah ganti. Oke. Saya kira itu dulu di sesi ini bagaimana membuka awal Teams menggunakan HP. Kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.